Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa di dalam hati masing-masing. Dimulai. Siap, selesai. Beri salam.
Nah, di analisis data biasanya kita mengolah data di Excel
menghitung biaya serta meningkatkan produktivitas. Contohnya, kalau kalian buka Shopee, suka ngechat customer service kan ya? Sekarang customer service itu kadang-kadang tidak menggunakan orang asli, mereka pakai AI atau robot, sehingga menurunkan biaya proses untuk perekrutan karyawan. Contohnya kayak gitu ya, namanya itu chatbot. Selain itu ada lagi yang saya contohin di dunia bisnis apa aja yang menggunakan AI? Selain chatbot. Contoh lagi di Canva. Dulu kita hire seorang desainer buat ngedit banner dan lain-lain. Sekarang dengan Canva untuk banner, untuk logo dan lain-lain bisa dilakukan oleh sendiri. Kita tidak perlu hire orang atau merekrut orang untuk membuat logo dan banner dan lain-lainnya. Itu otomatis menurunkan biaya dalam proses bisnis. Nah ini contohnya nih. Ada chatbot untuk pelanggan, ada produk dalam rekomendasi produk dalam e-commerce. Nah ini kalau ini kan kelihatannya fiturnya misalnya kayak gini. Kalian contoh searching video di YouTube tentang wadah nasi misalnya. Tiba-tiba nanti sampai ke Shopee kalian maka banyak iklan wadah nasi, padahal kita nggak pernah ngasih tahu bahwa kita butuh wadah nasi. Nah AI juga berperan dalam merekomendasikan produk untuk customer. Ada juga di sini contoh penerapannya menggunakan Snow AI dalam membuat jingle atau musik untuk promosi bisnis. Nah tujuan pembelajaran kita akan mengenal peran AI dalam musik, tentu
biayanya itu gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya sampai puluhan juta. Cuman karena menggunakan AI, kemungkinan dari kesamaan sama produk lain itu tinggi. Dan kedua, yang namanya AI nggak bisa diapa? Dimonetize, nggak bisa didaftarkan sebagai royalti. Jadi kita nggak bisa mengklaim bahwa suatu ini karya ini tuh karya milik kita. Kalau buatan AI, contoh yang kemarin kasusnya apa? Tahu nggak yang Untuk salah kayak itu kan hukumnya sampai ke luar negeri dan dijadikan Taiwan MNN. Tapi yang bikin tuk-tuk saungnya dapat royalti nggak? Ya, karena si tuk-tuk saungnya itu buatan AI. Jadi pembuatan AI ini ada plus minusnya ya, bisa menguntungkan dari segi biaya, tapi yang minusnya apa? Tidak bisa didapatkan monetize atau hak milik. Jadi sudah terdapat dalam etika dalam menggunakan AI. Jadi saya nggak mau cuma mengajarkan bagaimana sih membuat jingle, tapi kita harus tahu juga etika pembuatan jingle yang bagus itu kayak gimana etika penggunaan AI itu. Pertama, kita harus menggunakan AI sebagai positif ya. Jadi kalian menggunakan semua AI itu jangan sampai kita menggunakannya buat hal-hal negatif. Contohnya apa? Kalian lihat di TikTok ada bikin lagu-lagu untuk menghina salah satu politikus, menghina Jokowi, menghina siapa dengan menggunakan lagu. Kalian jangan sampai melakukan hal itu menggunakan semua AI. Kita gunakan untuk hal-hal positif. Yang kedua, tujuan dari menggunakan semua AI ini, kita tujuannya menghindari plagiarisme. Jadi kayak gini ya, misalnya contoh kalian stuck dalam ide, kalian stuck misalnya ide bikin jingle itu kayak gimana, terus kalian nyari jingle punya orang di rumah manual, nah itu plagiarisme. Tapi kalau misalnya kita menggunakan semua AI, kita nggak perlu menjiplak jingle yang sudah ada. Kita bisa membuat jingle dengan ide kita sendiri. Karena nggak setiap orang itu bisa membuat lagu ya. Nggak bisa membuat lagu, tapi dengan semua AI setiap orang dapat membuat lagu. Yang kedua, kita juga menghargai hak cipta orang lainnya dengan menggunakan semua AI. Nah tadi apa? Dekomposisi itu apa tadi? Menyederhanakan, memecah suatu masalah menjadi komponen kecil sehingga masalah itu mudah diselesaikan. Nah sekarang kita akan mencoba memecah masalah kita untuk menyelesaikannya dengan lebih mudah. Nah masalah kita apa sekarang? Masalah kita apa? Masalah kita apa? Kita ingin membuat jingle musik, kan itu masalah yang benar, gak masalah kita kan kita mau membuat jingle musik. Nah kita pecah jingle musik. Masalah kita ingin membuat jingle musik. Nah kita pecah jingle apa yang akan kita buat, terus juga target marketnya siapa, liriknya seperti apa, suasana lagunya ingin kayak apa. Nah itu kan memecah ya. Dari masalah kita yang pertamanya itu apa? Membuat jingle musik. Nah kita pecah si jinglenya itu mau bikin produk apa, targetnya siapa, liriknya kayak gimana, suasana yang kita inginkan kayak gimana. Nah itu kan dipecah ya. Dari masalah pertama kita selesaikan satu-satu, sehingga nanti outputnya apa? Membuat jingle musik. Contoh nih, di sini kita ada studi kasus. Studi kasusnya apa? Dekomposisi untuk jingle kopi. Nah kita pilih dulu kata kuncinya apa yang mendefinisikan
dengan kopi kita. Nah itu jadi ini pertama, misalnya bait pertama. Nanti bait keduanya kayak gimana, bait ketiganya kayak gimana. Nah setelah kita membuat lirik, kita harus tahu di sini tahu porsi lirik ini isinya apa aja. Pertama ada yang namanya opening. Opening di sini fungsinya apa? Menarik perhatian konsumen sehingga penasaran dengan jingle kita. Opening dulu, udah opening baru isi. Isi itu menampilkan nilai jual dari produk kita. Misalnya kopi ini rendah gula, sehat diabetes. Nah kalian masukkan komponen-komponennya di isi ya. Yang terakhir baru closing. Closing itu fungsinya apa? Memperkuat identitas brandnya. Jadi kayak memperkuat lagi terus mengajak kembali untuk membeli produk kita. Ulangi lagi, ada 3 struktur dalam membuat lirik apa aja? Pertama, opening. Kedua, isi. Ketiga, closing. Nah di sini setelah kita membuat lirik, kita dekomposisi lagi ke genre musiknya. Nah kira-kira untuk jingle kita itu ingin musiknya kayak gimana? Nah di musik ini kita bisa membagi-bagi lagi. Misalnya contoh genrenya. Kedua apalagi kalau dari musik dekomposisinya. Dari dekomposisi musik. Genre, kedua apa? Penyanyinya. Ketiga apa? So kalian kalau mendengarkan musik, kalau di dekomposisi ada apa aja di musik itu? Penyanyi, genre, apa lagi? Instrumen.
lagu untuk band saya. Nah, nanti kita play. Coba lihat di sini. Nanti bakal muncul di sini, lihat anak-anak. Nama bandnya misalnya Cilokin aja di sini. Kesan santai, gaul, mengejak, mudah diingat. Tagline-nya pedasnya asik, bikin lagi ketagihan. Nah, ini ada jingle-nya. Udah ada di sini pembukaan, isi sama penutupnya. Nah, kalau udah dapat kalian dekomposisinya, kalian copy hasilnya. Kalian copy, terus dipaste, lalu kata liriknya itu ubah di sini. Buatkan untuk Suno AI. Nah, nanti bakal ada di sini langsung. Silakan dicoba. Nanti kalian evaluasi ya. Misalnya contoh evaluasi dari sini. Kalian nggak mau genrenya pop, saya pingin jazz, tinggal diubah sama kalian jazz ceria. Terus juga temponya nggak mau cepat, misalnya temponya sedang. Udah dapat anak-anak? Coba lihat.
Nah ini hasilnya ya, coba dengerin hasil jingle buatan saya. Nah, contoh ini hasil buatan ya. Kedengaran ya? Nanti jalan lagi ya. Nah ini kan temponya kecepatan ya. Temponya kecepatan ya. Nah misalnya kita bisa ubah di sini bagian temponya. Misalnya lebih lambat sedang ya, tempo sedang. Terus juga saya pilih di sini misalnya tempo sedang. Udah itu misalnya penyanyi pilih kualitas baik sedang. Terus juga penyanyi wanita. Ini dibatas ya. Untuk style itu sekitar cuma 200 karakter. Penyanyi wanita. Kita lihat lagi ya hasil dari evaluasi perintah semua ya saya. Nah, kita dengerin ya. Apa sedang yang gembira.
Vậy ơi hợp cái đấy. Đây. Selamat datang. Masih tadi teh. Nah, Ya, gimana hasilnya? Bagus? Oke, jadi kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulannya, dengan AI ini kita akan lebih mudah memiliki produk kita. Kedua, lebih murah. Yang ketiga apa? Yang paling penting, sekarang itu kasusnya banyak kasus apa? Royalti atau lisensi yang harus bayar sampai miliaran kayak gitu. Nah, dengan ini kita bisa menghindari royalti. Ada pertanyaan? Tidak. Kenapa sih suara itu bisa dengan cepat? Karena di belakangnya itu ada proses pemrograman yang menggunakan model AI yang lumayan kompleks ya. Ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalian kita bedah ya model AI ini sudah. Soalnya nggak bakal cukup kalau satu hari kita bedah ya. Nanti kita bedah di pertemuan selanjutnya. Nanti ya udah ini kita tutup dulu. Anak-anak udah beres bikin audionya? Kita mulai presentasi dari kelompok Arunika Kopi. Silakan ke depan. Ada Akbar sama Adrian. Silakan ke depan Akbar sama Adrian. Kita dengerin ya lagunya kayak gimana.
Pak itu matiin ke Pak. Kita buka podcastnya sebentar. Oh ya, hasil dari pretest kemarin nilainya kalian itu yang ada di posisi pertama itu ada Akbar, ada Ardian juga sama Jaka. Ini ada yang satu lagi untuk siapa ini? Ini betul semua ya. Untuk total nilainya untuk pretest kemarin akurasinya sekitar 76%. Jadi nilainya masih 70-an. Silakan diisi kembali untuk postesnya. Nilainya harus dibaik ya. Ini coba diisi lagi ya anak-anak untuk postesnya. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk isi postes. Silakan diisi terlebih dahulu.
Dan kita juga bisa kreatif. Satu pertanyaan lagi, menurut kalian ini akan menggantikan manusia nggak? Dipercepat, tapi tetap aja nanti kan outputnya harus dicek lagi ya sama kita, apakah sesuai atau tidak, apakah dirinya sesuai atau tidak, dan lain-lain. Nah, ini juga butuh proses manusia. Jawabannya ini mempercepat prosesnya, tapi tidak menggantikan peran manusia secara langsung. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Silakan doanya, Pak Edi, silakan. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa. Baca doa di dalam hati masing-masing. Dimulai. Selesai. Siap.